supaya kejuruan-kejuruan yang dia pelajari, kejuruan-kejuruan yang dia dalami memang dalam rangka pengembangan kapasitas dan potensinya, dalam rangka pengembangan bakatnya. Kejuruan yang dipelajari sesudah karakternya terbentuk itu akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki keterampilan, keahlian yang berkarakter, ya, yang berkarakter. Tidak seperti orang-orang biasa, karena sudah dia warnai kecakapannya itu dengan karakteristiknya dia. Nah, kemudian ya, yang kedua soal tadi ya motivasi, bahwa orang itu tidak semata-mata belajar sebuah kejuruan tanpa niat, tanpa sebuah keyakinan, tanpa sebuah keimanan gitu ya, tanpa sebuah keimanan. Karena apapun yang dipelajari tanpa sebuah motif yang kuat, tadi saya sudah katakan, tujuan pendidikan Islam itu menjadi manusia soleh. Soleh itu macam-macam. Bisa menjadi pakar otomotif yang soleh, bisa menjadi ahli akuntansi yang soleh, itu semua kejuruan-kejuruan ya. Bisa menjadi seorang yang mahir dalam dunia kuliner dan dia soleh. Dan itu sangat tergantung dari background motivasinya, background keimanannya. Kenapa ada manusia yang kemudian mempelajari sebuah keterampilan tertentu, kompetensi tertentu, kejuruan tertentu, kok seperti tidak punya semangat? Karena basic motivasi, basic keimanannya tidak kuat. Sering orang bertanya-tanya misalnya, kok orang-orang anak-anak yang lulus dari pendidikan kejuruan kayak SMK, giliran bersaing di dunia kerja kok masih saja kalah sama lulusan SMA. Kan anak SMK lebih memiliki skill. Anak SMA belum memiliki skill, tetapi kenapa ya kalah di dalam persaingan kerja? Buruk dalam motivasi, minder, nggak percaya diri. Aku ini kan anak SMK. Ya. Orang-orang yang bersekolah di sekolah-sekolah sisa, kira-kira gitu ya. Dia masuk SMK gara-gara nggak lulus SMA, nggak diterima di SMA. Akhirnya dia mempelajari kejuruannya tanpa dignity, tanpa harga diri, tanpa keyakinan, tanpa iman bahwa semua ini sama di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ada yang paling takwa. Gak ada istilah SMA lebih mulia daripada SMK. Gak ada istilah akuntansi lebih keren daripada kesekretarisan. Sebagaimana yang selama ini dipahami gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian pendidikan SMK kita itu dalam rangka sistem pendidikan Islam ya, dalam rangka sistem pendidikan Islam itu sendiri. Mulai dari motifnya, periodisasi waktunya gitu ya, dan yang lain-lain. Dalam rangka juga membangun manusia soleh. Sementara itu dulu ya, karena saya lihat masih ada beberapa pertanyaan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, oke, alhamdulillah ya. Semoga tadi sudah menjawab ya dari jawaban Ustadz Ahad. Ya, di sini Masya Allah ya, alhamdulillah banyak Sobat Ahad yang antusias. Tapi mohon maaf ya untuk Sobat Ahad mungkin nanti tidak akan tercover semuanya. Di sini saya akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang memang mewakili ya, karena di sini banyak juga yang bertanya tentang anak dan juga tentang sistem pendidikan. Oke Ustadz, ini saya lanjut dulu untuk pertanyaan kedua ya, dari Rafli Prayoga, Pendidikan Bahasa Sunda UPI Bandung. Sebelumnya saya izin bertanya, kan tadi sudah disebutkan bahwa kenapa saat kecil sering beribadah, tetapi saat beranjak dewasa malah berkurang, dikarenakan akar atau fondasi keyakinan yang belum kuat. Nah,
bagaimana cara untuk menanam atau menguatkan kembali akar atau fondasi tersebut ketika kita sudah dewasa? Begitu Ustaz pertanyaannya Ustaz. Mangga Ustaz. Ya, pendidikan akar fondasi atau akidah memang paling ideal itu terjadi di usia 0 sampai 7 tahun. Tetapi seandainya itu terlambat, terlupakan, terabaikan, dan kita udah terlanjur dewasa, tetap kita bisa bangun akidah, akar, dan keyakinan itu dengan sebaik-baiknya. Saya sendiri bisa dikatakan belajar Islam ya sewaktu udah jadi mahasiswa. Saya ikut halakoh namanya. Siapa mentornya? Kakak kelas. Berapa lama? Cuma 2 jam dalam sepekan. Tapi kenapa ya bisa melahirkan giroh-giroh keimanan yang luar biasa di kalangan mahasiswa? Karena yang dibangun itu adalah akar, yang dibangun itu adalah akidah, yang dibangun itu adalah keyakinan. Padahal udah terlambat. Jadi sangat mungkin untuk dilakukan. Saya dulu pernah waktu saya kuliah di psikologi UI dan kemudian saya pernah hampir meninggalkan kuliah itu karena menurut saya ini adalah disiplin ilmu sekuler yang agak bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi kemudian guru saya memberikan sebuah perspektif yang sangat Islami. Bahwa semua ilmu itu dari Allah. Ada yang langsung kepada manusia lewat ilham, ada yang pakai perantaraan Rasul. Yang pakai perantaraan Rasul itu lewat wahyu dan kebenarannya mutlak. Yang lewat ilham itu karena langsung lewat manusia, maka kebenarannya langsung relatif. Tapi semuanya ini ilmu Allah kok. Nggak ada istilah ilmu barat, ilmu timur, dan sebagainya. Gitu. Nah, bersemangat lagi saya setelah itu. Lewat sistem keyakinan yang dibangun kembali. Sehingga saya udah kepengen drop out itu. Udah nggak mau lagi kuliah dan kemudian tersemangati kembali. Perspektif keimanan Islam masuk ke dalam diri saya ketika saya mempelajari psikologi yang memang berasal dari barat. Gitu ya. Itu satu contoh. Oke, terima kasih ya. Silakan dilanjutkan lagi. Oke ya, masih bisa muat satu pertanyaan lagi nih Ustadz ya. Ini Ya. sekali lagi saya pilih untuk yang paling mewakili ya dan juga tadi yang sempat. Oke, bismillah. Di sini ada yang menurut saya juga cukup menarik nih. Oke, izin tanya. Ini mungkin saya gabungkan 2 pertanyaan karena setema ya. Ustadz Aat, bagaimana dengan sistem pendidikan di Indonesia, terutama tentang kurikulum bahan pendidikan yang belum menggunakan pandangan Islam, sehingga muatannya masih sangat umum dan sekuler? Apakah dengan demikian kita harus mengambil alih pendidikan anak-anak dengan mendidik sendiri, baik homeschooling atau pendidikan alternatif? Terus juga Ustadz ini ada tambahan, bagaimana kira-kira mengajak anak-anak untuk mau sekolah di sekolah agama? Karena kebanyakan saat ini anak-anak mau sekolah di sekolah umum berbasis teknologi atau keterampilan. Mohon pencerahan. Terima kasih, Ustaz. Ya, boleh, Ustaz. Baik. Ya. Nah, jadi ini ada beberapa hal ya. Kalau kita baca Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, pada dasarnya kita punya hak untuk bikin kurikulum sendiri. Pada dasarnya kurikulum nasional itu sudah tidak ada. Digantikan oleh kurikulum tingkat satuan pendidikan alias KTSP. Setiap satuan pendidikan berhak untuk membuat kurikulumnya sendiri. Saya sendiri sudah membuat lebih dari 20 kurikulum. 3 diantaranya sudah disahkan oleh negara. Terakhir yang disahkan oleh negara adalah kurikulum psikologi S1 ya. Di Universitas Wisnuwardana Malang. Alhamdulillah kurikulum S1 yang saya buat sudah disahkan juga oleh negara. Jadi tolong diingat-ingat satu hal ya. Hak kita untuk bikin kurikulum sendiri yang lebih Islami, lebih sesuai dengan sistem pendidikan Islam ya. Itu dijamin oleh undang-undang.
Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, terutama pasal 37 dan pasal 38. Pasal 37 mengatakan kurikulum dibuat oleh satuan pendidikan. Pasal 38, Pasal 38 kerangka kurikulum dibuat oleh negara. Pasal 37, pasal 38 kurikulum dibuat oleh setiap satuan pendidikan bekerja sama dengan dinas pendidikan. Kerjasama. Jadi silakan bebas merdeka bikin kurikulum yang Islami sesuai dengan yang saya gambarkan tadi, ya. Nah, kemudian yang kedua, tetap sehebat apapun kurikulum persekolahan yang dibuat, kalau udah bicara karakter, peran ayah bunda itu lebih penting daripada peran sekolah. Tadi saya katakan sumber belajar nomor satu orang tua. Apalagi kalau dibicara pendidikan karakter. Saya pernah ditanya, berapa sih proporsi sekolah dan berapa proporsi ayah bunda dalam pendidikan dasar di SD? Saya bilang, proporsi ayah bunda 70%, proporsi sekolah 30%. Apakah akan dididik lewat home? Apakah akan dididik lewat home education atau homeschooling? Silakan. Tapi memang kata kuncinya adalah kalau udah bicara tentang pendidikan karakter, itu ranahnya orang tua, bukan ranahnya sekolah. Ada ungkapan begini, pendidikan itu di rumah, pengajaran itu di sekolah. Nah, jadi kita memang tidak bisa menimpakan. Sekolah berorientasi pada pemberian ilmu dan kecakapan, knowledge and skill, tapi karakter itu ada pada diri orang tua. Makanya sekarang berkembang konsep-konsep parenting. Karena sebuah kesadaran bahwa kalau udah bicara karakter, peran orang tua jauh lebih dominan daripada peran sekolah. Para ulama dulu juga sudah mengingatkan. Contoh, ayah bunda, Andalah yang harusnya mengajarkan sholat pada anak-anak Anda. Andalah seharusnya yang mengajarkan mengaji pada anak-anak Anda. Agar setiap kali anak Anda sholat, dia berpahala dan orang tuanya berpahala. Agar setiap kali anak Anda ngaji, dia berpahala dan orang tuanya berpahala. Kalau sholat dan mengajinya diajarkan oleh guru, yang akan dapat pahala itu nanti guru, bukan orang tua. Setiap kali anak sholat dia berpahala dan gurunya yang berpahala. Setiap kali anak mengaji dia berpahala dan gurunya yang berpahala. Lalu apa yang boleh diserahkan kepada guru, kata para ulama? Sholatnya orang tua yang mengajarkan, tetapi ilmu-ilmu tentang sholat, 13 rukun, apa itu tukmanina, 7 tulang yang harus melekat di lantai pada saat manusia itu sujud, nah itu boleh diserahkan pada guru. Mengaji itu mesti oleh orang tuanya sendiri. Tapi belajar tentang makharijul huruf itu boleh sama guru. Belajar tentang tajwid itu boleh sama guru. Agar apa? Setiap kali anak mengaji itu pahalanya buat orang tuanya di samping buat dia. Diingatkan oleh para ulama, wahai para orang tua, dalam urusan pahala kalian harus menjadi manusia yang tamak, manusia yang rakus dan serakah. Jangan pernah mau ngasih ke orang lain, itu urusan pahala. Seorang mukmin diminta untuk tama'an wa khofiyatan, tamak terhadap pahala dan takut terhadap dosa. Tama'an wa khofiyatan. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Untuk para pendidik, ingat, Anda punya hak untuk bikin kurikulum sendiri. Itu dijamin oleh undang-undang. Ya. Kemudian untuk urusan pendidikan karakter bagaimanapun itu domainnya orang tua. Bukan domainnya sekolah, bukan domainnya guru. Kira-kira demikian ya. Baik sahabat ahad sekalian yang dirahmati Allah. Karena waktu juga nggak sempat kita melanjutkan diskusi tanya jawab kita. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan potensi seseorang